Saudara yang terkasih, kita bersyukur kalau saat ini kita boleh mengikuti persekutuan keluarga. Dan mari saudara, kita persiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Pemuda GKI. Sekali lagi ya, Pemuda GKI. Yes, mari kita semua bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan kasih Allah yang tak berkesudahan bagi kita. Mari ikuti kita sama-sama. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita ku tak menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita sama-sama katakan katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita ku bernyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku bernyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya, selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Saudara terkasih, mari kita memanjatkan doa syukur kita. Tuhan, saat ini kami mensyukuri cinta kasih-Mu yang masih terus kami alami di sepanjang hidup kami. Kami rindu biarlah kami juga boleh berbagi cinta kasih kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini.
hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan merenungkan tema jangan halangi kasih Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan, untuk cinta kasih yang sampai saat ini masih kami alami dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami mengalami cinta kasih-Mu, kami juga boleh membagikannya kepada orang-orang sekitar kami, supaya ketika kami diberkati, kami pun juga mampu memberkati orang-orang sekitar kami. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan, kami siap berubah, kami siap melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 3 ayat yang pertama sampai kelima, dilanjutkan ayat yang ke-10. Demikian saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabu. Ayat ke-10 sudah dikatakan demikian. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka
yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Kehidupan saya dan saudara akan bahagia ketika saya dan saudara mampu melakukan firman Tuhan dengan setia dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Jemaat Tuhan di ayat 1 dengan tegas mengatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Saudara, pertanyaannya, mengapa Tuhan harus memanggil Yunus sampai 2 kali dengan tujuan yang sama? Pergi ke kota Niniwe untuk menyerukan pertobatan di sana, supaya orang-orang di Niniwe mengalami pengampunan dan cinta kasih Tuhan. Mengapa saudara harus 2 kali? Jemaat Tuhan, kalau kita membaca Yunus 1, ketika Allah pertama kali memanggil Yunus untuk membawa pertobatan di Niniwe, maka Yunus dengan tegas menolak panggilan itu. Yunus tidak pergi ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsus, sebuah kota yang berlawanan arah dengan Niniwe, sebuah kota yang jaraknya 4.000 km, sebuah kota yang disebut pada waktu itu sebagai ujung dunia. Jemaat Tuhan, pada waktu itu Yunus ingin melarikan diri dari panggilan Allah. Yunus ingin pergi sejauh-jauhnya dari Allah, bersembunyi dari Allah, dengan harapan ketika Yunus jauh-jauhnya pergi dari Allah, bersembunyi dari Allah, Allah tidak menemukan dirinya dan Allah membatalkan niatnya untuk memanggil Yunus pergi ke Niniwe untuk membawa pertobatan di sana. Saudara, ketika Yunus menolak panggilan Tuhan, apa yang dia alami, saudara? Ternyata Yunus mengalami berbagai penderitaan dalam hidupnya. Yang pertama, saudara, ketika Yunus naik kapal ingin ke Tarsus, Yunus harus tidur di dak atau di kapal bagian paling bawah yang seharusnya hanya untuk barang-barang. Yunus sengsara dan menderita. Dia harus berada di tempat yang tidak layak untuk manusia tempati. Kemudian saudara, penderitaan yang kedua, ketika Yunus di kapal itu, maka hidupnya tidak jadi berkah. Karena keberadaannya, kapal itu diombang-ambingkan oleh gelombang lautan yang sangat dahsyat dan hampir tenggelam. Hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya malah membawa penderitaan bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, ketika orang-orang mengundi gelombang laut yang dahsyat itu karena siapa, maka Yunus mendapat undi itu. Dan Yunus dituduh sebagai orang atau penyebab dari bencana gelombang laut yang dahsyat itu menimpa kapal mereka. Dan Yunus dibuang ke laut. Jemaat Tuhan, ketika Yunus menolak panggilan Tuhan, dia mengalami hidup yang menderita di sepanjang perjalanannya menuju ke Tarsus itu. Saudara dikasih Tuhan, mengapa Yunus menolak panggilan Tuhan? Karena bagi Yunus, orang-orang di Niniwe adalah orang-orang yang tidak pantas mendapat pengampunan, tidak pantas mendapat cinta kasih Tuhan. Orang-orang di Niniwe adalah orang-orang yang harusnya dihukum oleh Allah. Mengapa saya? Karena Niniwe merupakan ibu kota bangsa Asyur. Dalam zaman dulu, saudara, bangsa Asyur inilah merupakan sebuah bangsa yang
pernah menindas, pernah membuat bangsa Israel sengsara, pernah membuat nenek moyang Yunus sengsara, sehingga masih dendam yang luar biasa yang dialami, yang dirasakan oleh Yunus kepada orang-orang Niniwe. Ditambah lagi, saudara, orang-orang Niniwe merupakan orang-orang yang terkenal sebagai orang yang jahat, sehingga banyak orang yang mengeluh pada Allah dan sampai Allah mendengarkan keluhan itu. Orang yang sangat jahat, sehingga bagi Yunus mereka tidak pantas mendapat pengampunan, mereka tidak pantas mendapat cinta kasih Allah. Yunus sudah mencoba menghalangi kasih Allah kepada orang-orang Niniwe. Walaupun Yunus melarikan diri menjauh dari Tuhan dan bersembunyi di bagian kapal yang paling bawah, tetapi Allah tetap melihat Yunus. Allah tidak mengurungkan niatnya, Allah tidak mengurungkan panggilannya untuk memakai Yunus untuk membuat sebuah pertobatan di kota Niniwe. Allah tetap memanggil Yunus untuk kedua kalinya. Jemaat Tuhan, setelah mendapat panggilan yang kedua, Yunus dengan semangat mempersiapkan diri untuk pergi ke Niniwe. Dan ketika sampai ke kota Niniwe, dan ketika Yunus mengatakan 40 hari lagi Allah akan menunggang balikan kota Niniwe, seruan itu, saudara, membuat seluruh kota Niniwe, orang-orang dewasa, anak-anak, bahkan binatang pada waktu itu bertobat, menyesali dosanya. Mereka berpuasa dan mereka memakai kain kafan. Mereka ingin berbalik dan mereka berjanji berbalik, tidak lagi berbuat jahat. Jemaat Tuhan, ayat 10 mengatakan demikian. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara dikasih Tuhan, ketika Yunus menerima panggilan Tuhan, dan karena seruan Yunus, orang-orang Niniwe bertobat, mengakui kesalahannya, dan berbalik tidak melakukan kejahatan, maka dikatakan Allah menunjukkan belas kasihannya, tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe, tetapi mengasihi, mengampuni dengan luar biasa. Jemaat Tuhan, ketika kita mengalami kasih Allah kepada orang-orang sekitar kita, maka yang kita alami, kita akan mengalami banyak penderitaan. Orang-orang sekitar kita pun juga tidak akan merasakan kasih Tuhan itu. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau kita mau menjadi saluran kasih Tuhan kepada orang-orang sekitar kita, hidup kita akan semakin merasakan berkat-berkat dari Tuhan. Hidup kita akan semakin berhasil dan bahagia. Dan kasih yang kita wujudkan, kita salurkan kepada orang lain juga dialami oleh orang-orang sekitar kita. Mereka pun juga akan mengalami kasih Tuhan, mengalami keberhasilan, dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Sehingga saudara, saya mengajak, mari janganlah menghalangi kasih Tuhan, supaya kasih Tuhan mengalir, kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita, dan juga mengalir, dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Sehingga dalam segala sesuatu kita boleh kuat, dan orang lain pun juga boleh kuat. Saldo dari kita semua. Amin. Kasih pasti lemah
lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Tuhan, kami rindu biarlah semua orang merasakan dan mengalami cinta kasih-Mu, kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga yang sakit mendapatkan kekuatan dan kesembuhan. Yang bergumul merasakan pendampingan Tuhan dan mampu menyelesaikan semua pergumulan dengan baik. Berdoa bagi saudara kami yang kena bencana ya Tuhan, baik bencana banjir, tanah longsor, dan juga yang lain ya Tuhan. Bila Engkau hadir menguatkan mereka, sehingga mampu menyelesaikan semuanya, menghadapi semuanya dengan baik. Tuhan, kami berdoa biarlah
virus corona ini semakin hari semakin berkurang dan boleh hilang dari kehidupan kami. Tuhan berkati kami sekeluarga, biarlah kami terus-menerus merasakan berkat-berkat-Mu, merasakan kerukunan dari Tuhan, merasakan kebahagiaan dari Tuhan. Tuhan, biarlah yang terbaik boleh kami rasakan, boleh kami alami di sepanjang hidup kami. Dan cinta kasih-Mu sungguh-sungguh mewarnai kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.